Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang saham-saham dengan dividen yield yang tinggi. Di sini saya update informasinya yaitu per tanggal 10 Februari 2023. Baik teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Baik, di sini saya melakukan pemilihan saham-saham tersebut dengan kriteria saham berikut. Yang pertama yaitu adalah saham dengan dividen yield di atas 10%, yaitu dengan memilih saham yang dividen yield di atas 10% karena angka tersebut yaitu angka 10% adalah angka yang tinggi untuk dividen yield, apalagi jika dibandingkan dengan instrumen investasi keuangan lain seperti deposito dan reksadana yang angkanya tidak sampai 10%. Untuk yang kedua yaitu adalah memilih saham yang rutin membagikan dividen, yaitu memilih saham yang rutin membagikan dividen dengan melihat historinya selama 5 tahun terakhir minimal. Jadi apakah selama 5 tahun terakhir ini minimal dia terus membagikan dividen saham atau tidak. Kalau rutin berarti masuk kriteria. Jadi itu kriteria utama yang saya pilih untuk memasukkan daftar saham dengan dividen yield yang tinggi. Baik, ini adalah saham-sahamnya. Yang pertama yaitu adalah Pura Delta Lestari Tbk dengan kode emiten DEMAS. DEMAS yaitu adalah saham sektor properti dan real estate, di mana DEMAS ini rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 yang pembagian dividen terakhirnya tahun 2022 yaitu dilakukan di bulan Juni dan juga bulan November. Lalu untuk dividen yieldnya, dari informasi yang saya cari untuk data di RTI Bisnis atau RTI Bisnis yaitu menunjukkan angka 8,88%, sedangkan untuk di Stockbit yaitu adalah 10,36%. Untuk data yang di Stockbit ini saya lihat lebih tinggi karena datanya disetahunkan atau anualis, yaitu di total seluruh dividennya secara tahunan. Dan apabila ini contoh kasus, apabila kita berinvestasi di saham DEMAS dengan memiliki 10 lot atau 1000 lembar saham dengan modal Rp169.000, katakan itu adalah di harga 169 per lembar sahamnya atau satu lotnya 169, jadi total modalnya adalah 169.000, maka secara setahun penuh di 2022 dengan saham DEMAS yang kita pegang itu, maka kita berhak mendapatkan dividen hingga sekitar Rp17.508, yaitu dengan asumsi dividen yieldnya yaitu adalah 10,36%. Itu saham yang pertama. Apakah teman-teman juga tertarik dengan saham DEMAS atau bahkan sudah memilikinya? Oke, langsung saja ke saham selanjutnya yaitu adalah Lipo General Insurance Tbk dengan kode emiten LPGI. Untuk saham LPGI ini adalah saham sektor keuangan subsektor asuransi, di mana LPGI rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 pembagian dividen sahamnya yaitu adalah di bulan Agustus. Untuk data di RTI Bisnis yang ada
informasi dividen yield, yaitu untuk LPGI adalah 5,65% dan data di Stockbit dividen yield untuk LPGI yaitu adalah 11,30%. Dan kita buat contoh kasus lagi supaya ada gambaran dengan jumlah lot yang sama, yaitu 10 lot atau 1000 lembar saham. Modalnya yaitu adalah Rp5.900.000. Di sini saya menggunakan patokan harga terakhir, yaitu adalah tanggal 10 Februari 2022, yaitu akan mendapatkan dividen tunai hingga sekitar Rp666.700 itu untuk saham LPGI. Baik, selanjutnya adalah saham Multipolar Teknologi Tbk dengan kode emiten MLPT. MLPT merupakan saham sektor teknologi, subsektor perangkat lunak dan jasa IT. MLPT ini rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 membagikan dividennya yaitu di bulan Januari, Juni, dan September. Mungkin bisa menjadi patokan teman-teman waktunya ini untuk tahun-tahun sekarang atau ke depan. Untuk data dividen yield di RTI Bisnis yaitu sebesar 6,89%, dan data dividen yield MLPT di Stockbit yaitu adalah 14,80%. Dan dengan contoh kasusnya yaitu kita investasi 10 lot atau 1000 lembar saham dengan modal Rp1.960.000 di harga terakhirnya pada saat pembuatan video ini, maka kita berhak mendapatkan dividen hingga sekitar Rp290.080 ya, kisaran 290.000. Jadi itu saham MLPT untuk dividen yieldnya. Selanjutnya adalah saham Hexindo Adi Perkasa Tbk atau kode emiten Hexa. Saham Hexa adalah saham sektor industri, subsektor barang industri. Hexa rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir berturut-turut, di mana di tahun 2022 pembagian dividennya yaitu di bulan Oktober. Untuk data dividen yield bisa dilihat yaitu kalau di RTI Bisnis adalah 15,25%, dan untuk data di Stockbit dividen yield Hexa adalah 15,22%. Dan contoh kasus apabila kita berinvestasi 10 lot atau 1000 lembar saham dan memiliki saham Hexa sepanjang tahun 2022 dengan harga terakhirnya, untuk harga terakhir yaitu saya buat 10 Februari 2022, maka kita mendapatkan dividen tunai hingga sekitar Rp800.000, 800 ribuan. Baik, selanjutnya adalah Indo Tambang Raya Megah Tbk dengan kode emiten ITMG. ITMG adalah saham sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. ITMG rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir berturut-turut di tahun 2022, yaitu pembagian dividen dilakukan di bulan April dan November. Untuk dividen yieldnya data dari RTI Bisnis yaitu 12,09%. Untuk data dari Stockbit dividen yield ITMG adalah 20,26%. Dengan contoh kasus yang sama, kita investasi 10 lot atau 1000 lembar saham di harga terakhirnya dengan total modal Rp34.150.000, maka kita mendapatkan dividen hingga sekitar Rp6.918.790. Selanjutnya yaitu saham PTBA atau Bukit Asam Tbk. Untuk PTBA yaitu adalah saham
subsektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. PTBA rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 pembagian dividen dilakukan di bulan Juni. Untuk data dividen yield dari RTI Bisnis yaitu 20,43%, di Stockbit juga sama 20,43%. Dengan contoh kasusnya investasi 10 lot atau 1000 lembar saham dengan total modal Rp3.770.000 dengan harga terakhirnya, maka kita mendapatkan dividen hingga sekitar Rp688.491. Selanjutnya adalah Golden Energy minus TPK dengan kode emiten GEMS. GEMS adalah saham sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. GEMS atau GEMS ini rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 pembagian dividennya yaitu dilakukan di bulan Januari, Juni, September, dan November. Untuk data dividen yield GEMS ini, data RTI Bisnis yaitu 12,22% dan data di Stockbit yaitu 21,16%. Dengan contoh kasusnya, kita investasi 10 lot dengan modal Rp6.600.000, maka kita mendapatkan dividen hingga sekitar Rp1.396.560. Untuk saham selanjutnya itu adalah saham MBAP, Mitra Bara Adi Perdana Tbk. MBAP adalah saham sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. MBAP rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Di tahun 2022, pembagian dividen MBAP dilakukan di bulan Juni dan Oktober. Untuk data dividen yield MBAP di RTI Bisnis menunjukkan 13,89%, sedangkan di Stockbit itu adalah 25,05%. Dengan contoh kasus, kita investasi 10 lot, total modalnya adalah Rp6.200.000, maka kita bisa mendapatkan dividen tunai hingga sekitar Rp1.553.100. Ini asumsinya yaitu adalah dividen yield yang tertinggi dari data yang tertinggi yaitu 25,05%. Dan ini adalah yang tertinggi yaitu saham yang terakhir dan yang tertinggi dividen yieldnya yaitu adalah Bara Multi Sukses Sarana Tbk dengan kode emiten BSSR, saham sektor energi, subsektor minyak, gas, dan batu bara. BSSR rutin membagikan dividen selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut, dan di tahun 2022 pembagian dividen dilakukan di bulan Januari, Mei, September, dan Desember. Lalu untuk data dividen yield di RTI Bisnis yaitu 29,62%. Kalau kita total secara manual itu bisa mencapai hingga 50%. Dan jika kita lihat di data Stockbit untuk dividen yield BSSR yaitu adalah 49,04%. Jadi sangat tinggi untuk dividen yieldnya. Kita bisa mendapatkan 50 hingga mencapai 50% hanya dari dividen yieldnya saja. Ini contoh kasusnya, investasi 10 lot, modalnya itu Rp3.890.000, maka kita bisa mendapatkan dividen hingga sekitar Rp1.907.656 hingga hampir mendekati 50%. Ini asumsi dividen yieldnya yaitu 49,04%. Baik, itu adalah saham-saham yang punya dividen yield yang besar, dan ini adalah grafik dari dividen yield saham-saham tersebut.
Nah, ini nampak dari kiri ke kanan ada yang rendah hingga ke paling tinggi, tapi ini semuanya dividen yieldnya, yaitu kalau dari data Stockbit, data dividen yieldnya yaitu adalah di atas 10% semua ke 9 saham ini. Jadi bisa diamati teman-teman untuk grafiknya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sedangkan untuk materi lebih detail tentang update dividen yield saham-saham ini akan saya kasihkan materinya di kolom deskripsi, silahkan diklik nanti. Baik teman-teman, itu saja video kali ini. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.